berhasil dipotong dan sekarang sebuah serangan balik. Luar biasa satu kali passing yang diberikan oleh Tom. Dan ini dia. Tom Haye yang melakukan sepak pojok. Tom Haye pemirsa, coba disundul saya bola. Baik Marcelino, Ayah Marcelino, Anda lihat ya, Ragnar sudah bela. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Alhamdulillah, menang dan dapatkan 3 poin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 antara Indonesia versus China. Baru saja usai dan skor bisa dilihat di thumbnail di video ini dan semoga hasil ini bisa jadi pelajaran dan kebangkitan. Kedua tim suasana Stadion Gelora Bung Karno malam ini benar-benar menyala. Baru saja pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia melawan China berakhir. Pertandingan yang penuh gengsi dan syarat makna ini menjadi bukti betapa kerasnya perjuangan kedua tim untuk merebut satu tempat menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Meski hasil akhir pertandingan bisa dilihat langsung melalui tayangan ulang di platform resmi seperti video.com atau di thumbnail. Pada video ini, atmosfer pertandingan sudah cukup memberi gambaran bahwa laga ini tak hanya soal skor semata. Ini tentang harga diri, strategi, dan semangat pantang menyerah dari dua negara besar Asia. Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah memang membawa modal besar, bukan hanya dari sisi dukungan supporter fanatik yang memenuhi tribun GBK, tetapi juga dari performa apik pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nama-nama seperti Joey Pelupesi, Tom Haye, Jay Idzes, hingga Ole Romeni menjadi sorotan tersendiri karena kontribusinya yang solid dalam berbagai lini. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya tidak mengubah pakem formasinya secara drastis. Ia tetap mengandalkan filosofi total football dengan tekanan tinggi sejak awal pertandingan, meski tetap menjaga keseimbangan agar tidak kelelahan lebih awal mengingat kondisi cuaca Jakarta yang panas dan lembab. Lini tengah menjadi area krusial seperti yang telah diprediksi sebelumnya, dan Pelupesi lagi-lagi tampil konsisten sebagai jangkar permainan. Keberadaannya membuat Tom Haye lebih leluasa berkreasi dalam membangun serangan. Pertahanan Indonesia yang diisi nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Mes Hilgers juga bekerja ekstra keras dalam menahan serangan balik cepat dari tim China yang mengandalkan umpan-umpan panjang dan transisi cepat. Terlebih, China dikenal memiliki disiplin taktik yang baik dalam mengeksekusi skema direct play. Lini depan Garuda juga tampil menjanjikan. Duet Ricky Kambuaya dan Egy Maulana mencoba membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Ole Romeni yang diplot sebagai penyerang tengah dengan insting mencetak gol dari jarak dekat. Kecepatan Yakob Sayuri dan ketenangan Calvin Verdonk di sisi sayap memperkaya variasi serangan Indonesia. Di sisi lain, China juga menunjukkan kelasnya sebagai lawan tangguh. Mereka tidak mudah menyerah dan tetap disiplin dalam menjaga formasi, terutama saat Indonesia mencoba menekan dari sisi sayap. Pertarungan di lini tengah menjadi sengit, seringkali membuat bola berputar di area tersebut cukup lama sebelum berhasil dibawa ke sepertiga akhir lapangan. Meski pertandingan ini sangat menentukan, suasana sportivitas tetap terasa. Para pemain kedua tim saling berjabat tangan di akhir laga, menandakan bahwa di balik rivalitas sengit, masih ada semangat persahabatan dan profesionalisme dalam sepak bola. Laga malam ini jelas akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua tim. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan ini adalah ajang pembuktian bahwa mereka sudah pantas berada di level kompetitif Asia. Sementara bagi China, ini adalah cermin untuk melihat seberapa efektif taktik mereka dalam menghadapi tim yang agresif dan solid seperti Indonesia.
Apapun hasil akhirnya, semoga pertandingan ini bermanfaat bagi perkembangan sepak bola kedua negara. Baik Indonesia maupun Cina masih punya perjalanan panjang di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan bagi para pencinta sepak bola tanah air, laga ini tentu menjadi suguhan yang penuh emosi, semangat, dan harapan. Presiden Prabowo tiba di GBK kenakan jaket Garuda, nomor 08 untuk dukung langsung timnas Indonesia lawan Cina, suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam, 5 Juni 2025. Semakin semarak ketika Presiden Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Subianto, tiba untuk memberikan dukungan langsung kepada tim nasional Indonesia. Kehadiran orang nomor 1 di negeri ini menjadi penegas betapa pentingnya laga kontra China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo terlihat tiba sekitar pukul 20.20 WIB dengan pengawalan ketat namun tetap ramah menyapa masyarakat. Ia mengenakan jaket hitam bergaya sporty dengan lambang burung Garuda di dada serta angka 08 yang mencolok di bagian lengan, menciptakan simbol kekuatan dan dukungan penuh bagi skuad Garuda. Penampilan tersebut sontak menarik perhatian para penonton dan awak media yang memadati area VIP stadion. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tampak pula sejumlah tokoh penting dalam Kabinet Merah Putih, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kebersamaan mereka dalam menyaksikan pertandingan ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap kemajuan sepak bola nasional. Kehadiran Presiden Prabowo malam ini bukan sekadar simbolis. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki kedekatan emosional dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Penunjukannya sebagai Dewan Kehormatan PSSI bukan tanpa alasan. Prabowo dinilai mampu memberikan dorongan strategis dan moral bagi kemajuan timnas, baik di level kebijakan maupun semangat nasionalisme. Pertandingan malam ini sendiri memegang arti krusial bagi timnas Indonesia. Menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C, Indonesia datang dengan modal 9 poin dari 8 pertandingan dan berada di peringkat ke-4 klasemen sementara. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar untuk melaju ke babak ke-4 kualifikasi. Tahap yang semakin mendekatkan mimpi Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal angka dan klasemen, pertandingan ini juga menjadi arena pembuktian. Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Qingdao, Oktober tahun lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Kekalahan tersebut menyakitkan karena datang dari skema serangan balik cepat yang berhasil menembus pertahanan Garuda. Kini, bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, tim besutan Patrick Kluivert datang dengan kekuatan penuh dan semangat membara. Laga ini juga terasa spesial karena atmosfer di dalam stadion terasa sangat hidup. Dukungan supporter bergemuruh sejak awal, menyanyikan lagu-lagu nasional dan yel-yel penyemangat. Dengan kehadiran Presiden di tribun kehormatan, suasana makin membara, seolah energi dari tribun mengalir langsung ke para pemain di lapangan. Malam ini, timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk 3 poin, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa.
dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto lengkap dengan jaket Garudanya menjadi bukti bahwa perjuangan Garuda di pentas internasional tak berjalan sendiri. Mereka didukung, disaksikan, dan dipercaya oleh seluruh negeri. Hasil akhir pertandingan bisa Anda saksikan langsung di tayangan ulang melalui platform resmi seperti video. Namun yang pasti, laga ini telah meninggalkan kesan mendalam dan menjadi catatan penting dalam perjalanan timnas menuju impian besar, Piala Dunia 2026. Garuda akhirnya resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi perjuangan belum selesai, bahkan bisa dibilang justru baru dimulai. Dengan kemenangan atas China dan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi, Indonesia mengamankan posisi aman di 4 besar klasemen grup. Artinya, kita resmi melaju ke babak keempat dan siap tempur lagi pada Oktober 2025 mendatang. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa saja calon lawan kita nanti? Siap-siap, karena daftar calon lawannya bikin merinding. Di babak keempat ini, format pertandingan sedikit berbeda dari sebelumnya. Total akan ada 6 tim, yaitu peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup A, B, dan C di babak ketiga. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Lalu, setiap grup akan menggelar pertandingan dengan format round robin, alias saling bertemu satu sama lain, di satu lokasi yang sama. Pemenang tiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup harus berjuang lagi di babak kelima. Nah, di babak kelima ini, 2 tim yang jadi runner-up akan saling adu 1 lawan 1, dan pemenangnya akan lanjut ke playoff antar konfederasi. Berat banget kan? Jadi, target utama timnas Indonesia tentu harus juara grup di babak keempat ini. Peluang masih terbuka, tapi kita butuh kerja keras dan strategi yang tepat dari pelatih baru, Patrick Kluivert. Calon lawan pertama adalah Uni Emirat Arab atau UAE. Tim ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Timur Tengah. Mereka punya liga domestik yang cukup kuat dan pemain-pemain yang sering main di luar negeri. UEA juga punya sejarah panjang di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka pernah tampil di putaran final Piala Dunia tahun 1990. Secara peringkat FIFA, mereka masih jauh di atas Indonesia. Tapi bukan berarti mereka tak bisa dikalahkan. Garuda harus bermain dengan disiplin tinggi dan jangan terpancing emosi. Jika bisa mencuri poin dari UEA, itu sudah langkah besar. Lawan kedua yang kemungkinan besar akan kita hadapi adalah Qatar. Ini bukan lawan sembarangan. Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan meskipun mereka gagal bersinar di turnamen itu, mereka punya infrastruktur dan pemain yang sangat matang. Fakta menarik, Qatar punya akademi sepak bola kelas dunia, Aspire Academy, yang melahirkan banyak talenta berbakat. Mereka juga sering mengirim pemain muda mereka ke Eropa untuk mendapat pengalaman. Pertanyaannya, apakah timnas Indonesia siap menghadapi lawan dengan persiapan sebaik itu? Nah ini, yang bikin kita was-was, Irak. Tim ini adalah juara Piala Asia 2007, dan dalam beberapa tahun terakhir mereka kembali menunjukkan performa yang solid di tingkat Asia. Irak terkenal dengan gaya permainan keras dan penuh semangat. Mereka punya kombinasi pemain muda dan senior yang cukup lengkap. Laga melawan Irak dijamin akan menjadi salah satu laga tersulit timnas Indonesia di babak keempat nanti.
Tapi jangan lupa, di sepak bola, segala hal bisa terjadi. Garuda pernah membuktikan kejutan-kejutan di masa lalu dan bisa saja mengulanginya lagi. Slot keempat masih terbuka antara dua tim, Oman atau Palestina. Oman punya sejarah panjang di kualifikasi dan terkenal sebagai tim yang disiplin dan tak mudah dikalahkan. Sementara Palestina, meskipun belum terlalu besar namanya di Asia, justru bisa jadi tim kejutan. Mereka sering bermain tanpa beban dan bisa membuat repot lawan-lawan besar. Jika kita berhadapan dengan salah satu dari mereka, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk meraih poin penuh, tentu jika kita bisa tampil solid dan konsisten. Sekarang mari kita bahas realistisnya. Apa peluang Indonesia lolos langsung dari babak keempat ini? Faktanya, ini akan jadi tantangan terberat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert, pemain-pemain muda yang terus berkembang, dan dukungan penuh dari fans, peluang itu tetap ada. Kuncinya adalah mental, persiapan matang, dan keberanian bermain terbuka. Kalau kita cuma bertahan dan berharap imbang, kita bisa habis. Tapi kalau berani ambil inisiatif dan percaya diri, kita bisa membuat kejutan besar. Itu dia Sobat Garuda, 4 calon lawan timnas Indonesia di babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, UEA, Qatar, Irak, dan Oman atau Palestina. Laga-laga ini akan jadi ujian sesungguhnya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Dari keempat calon lawan tersebut, menurut kamu siapa yang paling sulit dan siapa yang paling mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia? Apakah menurut kamu Indonesia punya peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak keempat ini? Tulis semua pendapat dan analisis kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Sah, tepat tadi malam, momen bersejarah kembali tercatat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Jelang laga hidup mati melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi didapuk sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Langkah besar yang bukan hanya penuh makna simbolis, tapi juga bisa jadi penentu arah baru sepak bola nasional. Kira-kira apa dampaknya? Mari kita bahas bersama secara lengkap, eksklusif, dan tentu saja dengan bahasa yang santai, jelas, dan penuh energi. Yuk, gaskeun! Pada hari Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kongres Biasa PSSI 2025 resmi memutuskan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, diangkat sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Keputusan ini disambut tepuk tangan seluruh peserta Kongres dan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dan yang menarik, bukan hanya sekadar simbolis. Erick menyatakan bahwa ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola Nasional. Sebuah kolaborasi yang katanya tidak bisa ditunda-tunda lagi kalau kita memang serius ingin menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola Asia. Kita semua tahu, selama bertahun-tahun, hubungan antara PSSI dan pemerintah selalu jadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang bilang, wah ini sih intervensi. Wah pemerintah ikut campur.
Tapi, tunggu dulu. Erick Thohir memberi perspektif menarik. Menurutnya, kita kadang lupa, ketika timnas tampil gemilang, kita cepat memberi kredit ke PSSI. Tapi siapa yang bantu dari sisi pendanaan, infrastruktur, dukungan moral dan politik? Tentu saja, pemerintah. Dan dengan presiden langsung masuk ke dalam struktur kehormatan PSSI, artinya ada legitimasi politik sekaligus moral untuk benar-benar memajukan sepak bola Indonesia dari semua lini. Banyak yang bertanya-tanya, memangnya Dewan Kehormatan itu ngapain sih? Jawabannya, meskipun tidak terlibat langsung dalam teknis sepak bola, Dewan Kehormatan punya peran strategis dan simbolik. Ia bisa menjadi jembatan antara federasi dan pemerintah, bisa mendorong kebijakan nasional yang pro sepak bola, dan yang paling penting, menjaga marwah dan kredibilitas organisasi. Dan kita tahu, dengan posisi Prabowo sebagai presiden, tentu saja akses terhadap sumber daya dan kebijakan akan semakin terbuka bagi sepak bola nasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, laga Indonesia versus China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini jadi sangat krusial. Kenapa? Karena Indonesia saat ini ada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Di bawahnya, China dan Bahrain sama-sama mengintai dengan 6 poin. Kalau Indonesia menang, kita melaju ke putaran keempat. Tapi kalau kalah, semuanya bisa berantakan. Dan kabarnya, Erick Thohir berharap Presiden Prabowo hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bayangkan semangat pemain kita saat tahu Presiden Republik Indonesia menyaksikan langsung perjuangan mereka di lapangan. Boost moralnya luar biasa. Coba kita lihat ke belakang. Selama ini, sepak bola Indonesia sering terjebak dalam konflik internal, ego sektoral, dan tarik ulur politik. Tapi sekarang, Presiden ikut mendukung langsung, Ketua Umum PSSI juga tokoh pemerintahan yang aktif, dan Timnas mulai menunjukkan hasil positif. Apakah ini saatnya kita serius? Apakah ini titik balik di mana sepak bola Indonesia mulai menemukan jalannya? Dan apakah ini juga sinyal bahwa dukungan politik bukan lagi intervensi, tapi bentuk tanggung jawab negara terhadap industri olahraga yang menyentuh hati rakyat? Sobat bola, kita semua punya harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan hari ini, sejarah mencatat satu langkah besar baru. Sinergi antara federasi dan pemerintah. Tapi tentu saja, semua harapan ini tak bisa hanya bertumpu pada tokoh. Kita juga harus ikut berkontribusi dengan dukungan, doa, bahkan kritik yang membangun. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah keterlibatan Presiden dalam kepengurusan PSSI bisa mempercepat kemajuan sepak bola nasional? Apakah ini justru bisa menjadi celah baru untuk intervensi, atau justru solusi dari kekacauan internal federasi selama ini? Dan terakhir, kalau kalian punya satu saran untuk Presiden Prabowo soal sepak bola Indonesia, apa yang akan kalian katakan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola tanah air.